YouTube Ali Satriyotomo di sini. Pada video kali ini, gue akan membagikan suka duka ketika menggunakan Yamaha MT-25 selama 1 tahun pemakaian. Kita mulai dari sukanya terlebih dahulu. Dan gue akan menjabarkan suka duka ini dalam 4 poin ya masing-masing, jadi adil gitu, gak ada yang bentrok. Oh iya, pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Hal yang gue sukai di motor ini yang pertama yaitu handling yang enak dan ajib, sehingga menurut untuk ketika kalian ingin menikung itu sangat mudah ketika menggunakan motor ini. Yang kedua, torsi paling besar di kelas 250cc ya, tapi dengan catatan sebelum ada Saber 250RR yang SP ya, yang terbaru. Bahkan sebenarnya torsinya MT-25 ini udah mengalahkan ZX-25R yang 4 silinder itu. Sebenarnya ini gak heran sih, karena ya khas motor naked gitu kan. Yang ketiga, tampilannya tuh sebenarnya cukup gagah ya menurut gue. Ini selera dan perspektif sih sebenarnya. Tapi menurut gue tampilan MT-25 ini cukup oke gitu ya. Oke, yang keempat, cocok untuk kalian yang ingin menggunakan motor ini sebagai motor harian. Dan gue pun juga udah menempuh selama 13.000 km ya, yang dimana itu merupakan jarak yang cukup jauh karena gue menggunakan motor ini untuk harian dan tidak pernah memiliki masalah yang aneh-aneh. Kita membahas duka ketika menggunakan Yamaha MT-25 ini atau kurang lebih kayak kekurangannya. Yang pertama adalah konsumsi bahan bakar, bukan yang paling irit di kelas 250cc. Gue kalau ini sebenarnya jujur lebih ke arah tangan sih, karena kan kalau misalnya emang tangan sering disekolahin ya mungkin konsumsi BBM-nya bisa lebih irit, mungkin 1 liter banding 25 km ya. Tapi untuk penggunaan gue sehari-hari itu berkisar di 1 banding 20 km sampai di 1 liter banding 23-24 km sekitar itu. Yang pertama gue notice adalah rem bawaannya itu menurut gue kurang pakem ya, karena gue kan orangnya kadang-kadang suka hilaf ya. Itu menurut gue remnya agak Senin Kamis. Jadi saran gue ketika membeli motor ini tuh minimal master rem dan kabel rem atau selang remnya tuh diganti. Itu udah cukup untuk gue yang notabene lumayan agak sering hilaf ya. Yang kedua, bensinnya minimal menggunakan oktan 90 seperti kalau misalnya kalian tahu itu ya Pertamax atau Shell Super. Karena kalau misalnya kalian menggunakan Pertalite itu pasti ketika menggunakan kemacetan atau bertemu kemacetan pasti mesinnya akan panas dan overheat. Karena gue pernah mengalami kejadian serupa. Jadi karena kan MT-25 ini kompresinya juga cukup tinggi ya, ada baiknya juga kalian jangan pakai bensin yang murah lah, minimal Pertamax atau Super. Itu udah yang paling pas untuk penggunaan harian. Yang ketiga, mesinnya ini terasa agak panas ketika bertemu kemacetan. Sebenarnya ini agak wajar ya, karena mesinnya sendiri 2 silinder 250cc ya. Pasti ketika kalian udah menemukan atau menghadapi kemacetan yang cukup panjang gitu ya, pasti betis kalian itu akan terasa anget-anget dikit gitu lah ya, kayak lagi sauna. Ya anggap aja sauna gratis lah ya. Kemudian yang terakhir adalah headlampnya ini mirip dengan Bison dan Vixion, karena MT-25 gue ini bukan yang model facelift ya, masih yang model pertama, sehingga sering dibilang Vixion dan Bison modif. Sebenarnya agak-agak ya kadang-kadang jengkel, tapi mau gimana lagi gitu kan. Makanya gue mengganti headlamp motor gue ini dengan headlamp MT-9 agar tidak dibilang Vixion atau Bison modif. Oke. Kurang lebihnya itu aja suka duka ketika menggunakan Yamaha MT-25 selama 1 tahun. Silahkan komentar di bawah jika ada yang ingin kalian tanyakan. Like dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Terima kasih. Ciao.